Patrick Kluivert akan segera tiba di tanah air pemirsa. Dukungan penuh ditunjukkan oleh para pecinta olahraga tanah air. Patrick Kluivert yang resmi menjadi pelatih timnas Indonesia diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Sabtu sore. Oke, sahabat-sahabat Garuda, di tengah kefokusan kita dalam menghadapi timnas Australia yang akan berjuang di lotre kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akankah ada sekelompok asing, ada sekelompok antek-antek dan juga bajingan-bajingan mafia bolanya yang menjadi sengguni dari antek asing? Bahwa dalam hal ini tentunya kita melihatlah program-program yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir di bawah komandonya PSSI saat ini. Tentunya programnya baik, pelatihnya baik, semua pemainnya baik, dan juga federasinya baik, supporternya juga baik. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik. Di tengah statement dan juga beberapa narasi yang sudah berseliweran di media sosial, ada rencana atau memang ada sesuatu yang ingin memecah belah. Line up Mafia FC prediction. Pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Dan terakhir, ketujuh. Gimana? Cocok kan? Cocok lah. Salam sepak bola. Sehingga saat ini kita melihatlah, setelah pemecatan dari Coach Sintayong dengan mengganti Patrick Kluivert adalah ada sesuatu yang dikatakan oleh salah satu beberapa dari PSSI bahwa ada yang sedang berusaha menghancurkan timnas Indonesia. Ada sesuatu, ada sosok yang memang ingin memecah belah. Ketika kita melihatlah bahwa ada serangan-serangan kepada pemain naturalisasi, pemain diaspora dulu. Bahkan ada banner sampai ditaruh di jalan raya dan juga diseranglah habis-habisan. Sekarang mereka mungkin sedang mengambil momen ini untuk memecah belah persatuan-persatuan itu. Maka saya sebagai dari bagaimana yang sudah menonton dari permainan-permainan timnas Indonesia dari sejak dulu, kita melihatlah di bawah komando dari para federasi PSSI dulu dari zaman kegelapan hingga sekarang. Kita melihatlah ada sosok dari Bapak Iwan Bule. Kita melihat juga kebaikan beliau Bapak Iwan Bule, bahwa Bapak Iwan Bule di sini tidak ada kata soal bagaimana ini dan itu. Tetapi kalian masih merasakan soal bagaimana Bapak Iwan Bule ini kurang tegas. Saat ini di masa kepemimpinan Bapak Erick Thohir, kalian juga merasakan bagaimana ini dan itu. Atau kalian sudah lupa ya, dengan masa-masa ini, bahwa yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir itu adalah sesuatu yang memang betul-betul baik. Kita percayakan kepada beliau dalam kepemimpinan ini, tentunya memang ada orang-orang yang benci dan juga orang-orang yang ingin menjatuhkan. Sehingga ketika Coach Sintayong dipecat, kemudian Bapak Erick Thohir turun, misalkan dari masa jabatannya, maka habislah ke masa depan timnas Indonesia, karena kalian sudah terpecah belah ya, kemakan dari beberapa statement. Terima aja keputusan Bapak Erick Thohir dan PSSI mengganti pelatih timnas dan memecat STY. Tuh suara kita masyarakat jelata ini nggak ada apa-apanya, penilaian kita juga nggak akan dianggap penting gitu loh ya kan? Kan kita kalau misalnya komentar mah dibilangin kayak kita ngerti aja FOMO bola juga ya kan? Ya udah. Kita lihat aja nanti apakah pelatih baru ini prestasinya bisa nggak ngalahin STY gitu. Kalau prestasi STY kan udah kelihatan tuh di 5 tahun terakhir ini. Jadi kalian bisa bandingin aja nanti dengan pelatih yang baru. Tapi Bapak Erick Thohir dan PSSI nanti jangan salahin masyarakat Indonesia kalau misalnya kita tidak punya antusias untuk menonton atau tidak ada euforia. Dan bahkan tidak sudi buat beli tiket buat nonton langsung timnas. Udah guys, kita terima aja. Udah berhasil loh ini ketimpa berita 271 triliun dan mafia-mafiaan karena ribut banget masalah pergantian pelatih timnas ini. Ya, balik. Kalian memang saat ini di mana fase kalian ini sekarang bimbang. Bimbang kalian itu di fase ini kita harus cerdas. Bagaimana meminimalisir sesuatu yang terjadi. Dan sahabat-sahabat Garuda, di dalam negeri ini sedang memang menjadi sebuah bola api, tetapi di luar negeri memandang bahwa bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini setelah pergantian Coach Sintayong dengan kepada pelatih Patrick Kluivert,
Mereka memandang bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini memang betul-betul ditakuti oleh beberapa negara. Atau dari kritikan-kritikan kepada federasi dan juga segala macam pengadu dombaan kepada supporter ini diambil alih atau diambil momen agar supporter itu terpecah belah, kemudian bertengkarlah, ini terjadilah kegaduhan, keributan, maka dar timnas Indonesia diketawai oleh para mafia bola. Ingat, jangan sampai terjadi. Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Patrick Kluivert akan segera tiba di tanah air pemirsa. Dukungan penuh ditunjukkan oleh para pecinta olahraga tanah air. Patrick Kluivert yang resmi menjadi pelatih timnas Indonesia diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Sabtu sore. Ia akan menggantikan pelatih sebelumnya yakni Sinteyong yang sudah melatih timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Pemirsa, dirinya akan berangkat dari Bandara Schiphol, Belanda pada pukul 20.30 waktu setempat atau pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai penerbangan KLM 809 tujuan Jakarta. Seperti yang Anda bisa lihat pemirsa saat ini di layar kaca Anda adalah gambar Patrick Kluivert tiba di Bandara Schiphol untuk menuju ke tanah air. Tampak ia mengenakan baju berwarna hitam dengan topi. Tampak sangat siap sekali untuk nantinya melatih timnas Indonesia yang dalam waktu 2 bulan mendatang mempunyai beragam pertandingan yang sangat menarik yang akan kita saksikan bersama untuk menuju ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ya, pemirsa, kalau kita lihat saat ini Patrick Kluivert bersama dengan seorang warga negara Indonesia yang tampak juga menggunakan pakaian dari timnas Indonesia berwarna merah. Ia tampak memberikan tanda tangan, bahkan cendera mata, seperti shawl miliknya mungkin akan diberikan kepada warga negara Indonesia tersebut. Pemirsa, tampak ada pembicaraan juga yang dibicarakan bersama dengan warga negara Indonesia tersebut. Dia tampak antusias pemirsa saat ini yang nantinya akan berangkat menuju ke Indonesia pada pukul 20.30 atau waktu Indonesia adalah sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kalau kita ketahui pemirsa, Kluivert merupakan pemain legendaris tim sepak bola Belanda karena pada eranya Kluivert merupakan striker terbaik Belanda. Apakah kedatangan Kluivert nantinya di tanah air menjadi pelatih timnas Indonesia yang akan membawa Indonesia semakin lebih maju lagi? Ini yang kemudian menjadi banyak pertanyaan pemirsa. Kalau kita ketahui Patrick Kluivert akan didampingi oleh 2 asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Alex Pastoor yang akan menjadi asisten dari Patrick Kluivert ini merupakan pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih beberapa klub di Liga Belanda dan dikenal sukses membawa Almere City promosi ke level teratas. Sedangkan untuk asisten lainnya, yakni Denny Lanzat juga merupakan pelatih asal Belanda yang fasih berbahasa Indonesia. Ini pastinya akan membantu sekali Patrick Kluivert selama 2 bulan ke depan untuk nantinya membawa Indonesia, kemudian juga berbincang bersama dengan para pemain timnas Indonesia untuk mengatur strategi dalam pertandingan yang akan dihadapi Indonesia pada bulan Maret nanti. Kalau kita ketahui pemirsa, pada bulan Maret ada 4 pertandingan yang menanti Indonesia. Yakni di tanggal 20 Maret 2025 Indonesia akan bertanding melawan Australia. Kemudian di tanggal 25 Maret 2025 Indonesia akan bertanding bersama dengan Bahrain. Diprediksi juga di tanggal 5 Juni 2025 pertandingan selanjutnya melawan Cina, dan di tanggal 10 Juni Indonesia akan melawan Jepang. 4 pertandingan yang menjadi penentu ini akan dipegang langsung oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tadi kita sempat melihat juga pemirsa bagaimana ia memberikan sambutan hangatnya untuk Indonesia. Ya, nantinya kita akan sambut bersama di hari Sabtu sore. Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia untuk bersama dengan timnas Indonesia menuju ke pertandingan-pertandingan yang semakin baik lagi ke depannya. Tetapi kalau kita berbicara pemirsa mengenai Patrick Kluivert, selama karir internasionalnya dari tahun 1994 sampai dengan 2004, menjadikannya pencetak gol terbanyak 4 dalam sejarah timnas Indonesia pemirsa. Menuju ke rekan kami, selamat
Dini hari, selamat pagi waktu Indonesia Barat dan juga selamat malam waktu Belanda. Bagaimana kemudian perbincangan yang Anda bicarakan bersama dengan kita ketahui bersama dengan Patrick Kluivert tadi, Gego? Apakah ada suatu pesan yang disampaikan? Silakan. Ya, Patrick Kluivert tadi baru saja berangkat menuju Indonesia. Dia menyampaikan pesan bahwa dia tidak sabar, let's go. Dia menunggu tantangan, dia sangat suka tantangan. Dan saya mengatakan bahwa apakah Anda optimis Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Dia bilang dia sangat optimis Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Baik. Seperti itu, Mbak Diego, kalau kita ketahui bersama ini waktunya sangat singkat sekali, sekitar 2 bulan. Apakah ia juga mengatakan sesuatu kepada Anda dengan 2 bulan tersebut? Apakah optimis ini sangat kuat sekali untuk kemudian membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi masuk ke kualifikasi Piala Dunia atau seperti apa? Saya dengan dia tidak sempat membicarakan lebih detail, tapi berdasarkan informasi dari media yang ada di Belanda, Patrick Kluivert dengan 2 asistennya yang sangat mendapatkan citra positif di masyarakat Belanda, pencinta sepak bola Belanda maupun media olahraga di Belanda, sangat yakin bahwa tim kepelatihan Patrick Kluivert dengan 2 asistennya itu bisa membuat Indonesia berbicara di round 3 nanti. Seperti itu. Baik, Gego, bagaimana kemudian dengan pecinta sepak bola warga negara Indonesia yang berada di Belanda dengan mendengar kabar Patrick Kluivert akan menjadi pelatih dari timnas Indonesia? Apakah ada respon positif atau respon seperti apa yang disampaikan oleh para pecinta sepak bola di sana? Ya, menarik. Tadi saya waktu datang, saya sudah ada di sini sejak sore dengan membayangkan bahwa di Bandara Schiphol ini akan ada banyak diaspora Indonesia yang hadir untuk bertemu dengan Patrick Kluivert. Dan ternyata setelah saya sampai di sini sejak jam 5 sore tadi, tidak seperti yang saya bayangkan. Hanya ada beberapa saja orang Indonesia yang juga ikut menunggu Patrick Kluivert. Jadi, tapi di antara Indonesia PhD, teman-teman saya, berita tentang Patrick Kluivert ini itu menjadi topik yang cukup hangat kita bicarakan ya, karena kami semua juga tetap update dengan informasi yang ada di Indonesia melalui sosial media dan media-media yang lain. Jadi itu cukup hangat seperti itu. Oke. Tapi, Gego, kita ketahui bersama bahwa Patrick Kluivert ini merupakan striker yang hebat di timnas Belanda. Bagaimana kemudian track record dari Patrick Kluivert ini selama ada di Belanda? Apa yang kemudian Anda dengar dan bisa ceritakan kepada kami di Indonesia saat ini? Silakan. Iya, Patrick Kluivert adalah legenda di Belanda. Dia adalah striker yang terkenal dengan prestasi yang gemilang sebagai striker. Beberapa media itu mengatakan bahwa sebagai pelatih dia tidak terlalu mentereng. Tetapi Patrick Kluivert dengan 2 asistennya itu membawa citra positif terhadap kepelatihan ini, tim ini. Jadi melihat Patrick Kluivert itu sebagai tim bersama 2 asisten pelatihnya. Jadi tidak melihat sosok Patrick Kluivertnya sendiri. Karena ada media yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau Patrick Kluivert sendiri itu tidak terlalu membawa optimisme. Tetapi dengan 2 asisten pelatih yang punya CV mentereng di dunia kepelatihan, maka mereka melihat ini sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah tim. Dan itu bagi orang Belanda, bagi orang Indonesia juga yang ada di sini, itu melihat ini layak untuk kita optimis masuk ke Piala Dunia. Baik, apakah optimisme yang sempat Anda sampaikan tadi ini juga dikuatkan dengan Denny Lanzat yang juga berbicara fasih bahasa Indonesia nantinya? Itu seperti apa? Iya, saya yakin seperti itu, bahwa Denny Lanzat yang dekat dan bisa berbahasa Indonesia itu bisa membuat jalur komunikasi antara tim kepelatihan dengan pemain dan ofisial itu saya yakin akan menjadi lebih lancar dan bagus lah seperti itu, dan itu akan mendukung kinerja tim secara keseluruhan. Baik, Gego, keberangkatan pesawat yang digunakan oleh Patrick Kluivert saat ini menuju ke Indonesia, apakah semua sesuai dengan rencana dan juga dengan siapa Patrick Kluivert berangkat ke Indonesia? Ya, sesuai dengan rencana, tadi seperti yang disebutkan oleh Celia, KLM 809 akan transit di Malaysia, kemudian akan tiba di Indonesia insya Allah pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Tadi Patrick Kluivert itu ditemani oleh seorang asisten. Saya tidak sempat menanyakan namanya, tapi di dalam dia bertemu dengan orang Indonesia, Bahdim, yang banyak mengurus untuk
banyak membantu untuk pengurusan naturalisasi. Jadi mereka bertiga masuk ke dalam. Dia menyatakan, tegas sekali dia mengatakan, saya baru pertama kali ngobrol dengan Patrick Kluivert dan suaranya agak lembut sekali, jadi saya harus ini. Tapi ketika dia mengatakan, ketika saya tanyakan apakah Anda optimis, gesturnya itu langsung dia bilang, iya, saya optimis. Jadi dia sangat-sangat optimis bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apakah lewat round 3 atau round-round berikutnya, kita tidak tahu. Tapi dia menyampaikan optimisme itu. Ketika saya tanyakan bahwa ada ratusan juta orang menunggu Anda dengan harapan besar, apakah Anda merasa tertantang? Dan Kluivert menjawab bahwa I love challenges. Saya suka tantangan. Dia menunggu tantangan itu. Jadi saya yakin dia penuh antusiasme berada di dalam pesawat. Mungkin dia tidak tidur di dalam pesawat karena tidak sabar untuk sampai di Indonesia dan bertemu tantangan-tantangan itu. Mudah-mudahan kita di Indonesia juga bisa menyambutnya. Suka tidak suka, itulah pelatih kita sekarang. Anda bisa pilih mendukung dia atau so-so atau meninggalkan timnas. Tapi saya berharap kalau kita memang berharap Indonesia masuk ke Piala Dunia, jalan satu-satunya ya mendukung dia. Dukungannya apakah dengan kritik dan segala macam, itu terserah. Tapi kita punya tujuan melihat logo Garuda di Piala Dunia. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Dan jangan lupa kita adalah Garuda bersama saya. Salam olahraga.